Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azizah Novalianti dengan NPM 2018435000149. Saya akan mendemokan aplikasi yang sudah saya buat sebagai pelengkap dari tugas akhir saya dengan judul Perancangan Aplikasi Sistem Keuangan SMAN 2 Cibinong berbasis Java. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian aplikasi. Pertama, kita start terlebih dahulu MySQL-nya di SAMPP Control Panel. Lalu setelah itu kita buka aplikasi Java NetBeans 8.2. Pilih project yang akan kita buka, lalu klik Run Project. Setelah di-run, maka akan muncul halaman login. Masukkan username dan password yang sudah dibuat. Untuk username dan password hanya diberikan kepada karyawan yang memiliki akses masuk ke sistem, seperti operator BOS dan BOPD atau bendahara BOS dan BOPD. Lalu login. Berhasil login. Halaman pertama yang muncul adalah halaman perencanaan, yaitu rencana kegiatan anggaran sekolah. Bagian perencanaan ini berisi daftar semua rencana kegiatan anggaran sekolah yang akan dilaksanakan dari penerimaan dan pengeluaran. Lalu pencet tambah untuk menambah rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS. Pada bagian RKAS ini, dalam satu kegiatan memiliki beberapa uraian. Ini adalah form untuk kegiatan. Sebelah sini adalah untuk menambahkan uraian pembelanjaan. Lalu sekarang kita akan mengisi contoh untuk penerimaan. Kita pilih saja, contohnya adalah penerimaan. Dana BOS, kita akan ketikkan kegiatannya apa? Kegiatannya penerimaan dana BOS, lalu keterangan dan uraiannya sama. Untuk program, memilih bantuan operasional sekolah. Untuk komponen, kita pilih administrasi kegiatan sekolah. Kode ini dan jenis program dan komponen disesuaikan dengan aturan-aturan yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk kode rekeningnya juga disesuaikan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk volume penerimaan sudah otomatis dengan volume 1 dan satuan rupiah. Untuk harga satuan ini diisi dengan nominal penerimaan dana dari pemerintah. Lalu klik tambah, maka akan muncul di tabel bawah ini uraian-uraian yang sudah dimasukkan. Lalu simpan. Selanjutnya kita akan mencontohkan bagaimana cara menambahkan jenis RKAS pengeluaran. Pilih tanggalnya, jenis pengeluarannya menggunakan dana BOS, kegiatannya, programnya adalah komponennya, lalu rekeningnya, uraian ini diisi dengan apa yang kita ingin beli. Volumenya 10, untuk satuannya masukin pieces. Untuk harga satuannya adalah masukkan bulannya bulan Juni, lalu tambah. Lalu saya akan menambahkan lagi bola basket dengan rekening yang sama. Bola basket volumenya lalu saya menambahkan
lalu simpan. Berikut adalah daftar rencana kegiatan anggaran sekolah yang sudah kita masukkan. Klik detail untuk melihat detailnya. Klik ubah untuk mengubah jenis RKAS, program anggaran, kegiatan, keterangan, program, dan komponen. Klik hapus untuk menghapus data. Selanjutnya adalah menu BKU. Pada menu BKU menampilkan semua transaksi yang sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan. Semua transaksi penerimaan, pengeluaran, hingga pajak, pungutan, dan setoran. Lalu kita klik tambah untuk menambah BKU. Isi formulir BKU sesuai dengan kwitansi pembelanjaan atau kegiatan pembelanjaan. Sekarang kita contoh untuk mengisi penerimaan BOS tahap 2 yang tadi. Pilih penerimaan dan BOS, maka ini akan muncul semua. Masukkan rekening. Masukkan nomor bukti, jumlah, lalu keterangannya. Jenisnya adalah penerimaan. Saldo akan bertambah. Lalu kita akan memasukkan contoh pengeluaran. Pilih kegiatannya, rekeningnya, untuk nomor buktinya. Jumlah diisi oleh jumlah yang sudah kita belanjakan. Untuk bola kaki. Lalu simpan. Pada BKU juga terdapat menu ubah dan menu hapus. Setelah itu, kita akan mengatur pajak. Klik atur pajak, klik pajak pungutan. Tanggal pada pajak pungutan adalah otomatis karena pajak dipungut ketika pembelanjaan. Pilih PPN, jumlahnya, lalu simpan. Setelah pajak dipungut, maka ada pajak setoran. Pajak setoran biasanya dilakukan pada akhir bulan. Lalu isi data-data pajak setoran. Lalu simpan. Setelah BKU selesai, maka kita akan menuju SPTJ. SPTJ adalah surat pertanggungjawaban mutlak terhadap setiap pembelian yang kita lakukan pada bulan tersebut. Contohnya pada bulan Mei, akan masuk penerimaan yang sudah kita masukkan ke dalam BKU. Lalu kita coba untuk yang bulan Juni, terdapat pembelian 1.500.000. Simpan. Setelah itu, kita akan masuk kepada menu penutup kas. Penutup kas ini digunakan untuk menginput data pelaporan penutupan kas tiap bulan. Kita pilih juga bulan Mei. Terdapat penerimaan 15 juta dan pengeluaran 0 dan saldonya ada. Ini karena sudah diinput dari yang lain. Simpan. Pelaporan penutup kas ini dilakukan setiap akhir bulan. Lalu lanjut ke menu laporan.
Halaman ini difungsikan sebagai tempat untuk memudahkan dalam pencetakan laporan-laporan yang dibutuhkan. Terdapat beberapa jenis laporan, yaitu laporan RKAS, laporan BKU, register penutup kas, laporan realisasi, buku pajak, berita acara pemeriksaan kas, dan SPTJ. Sekarang kita akan mendownload laporan RKAS. Pilih bendaharanya, pilih kepala sekolahnya, lalu buat laporan. Maka akan muncul laporan RKAS atau laporan perencanaan yang sudah dimasukkan. Lalu pilih menu BKU. Menu BKU bisa didownload secara periodik dari tanggal berapa hingga tanggal berapa atau secara bulanan. Contoh di bulan Mei. Pilih bendahara dan pilih kepala sekolah. Buat laporan. Akan muncul laporan yang sudah kita masukkan di BKU, terdapat penerimaan. Lalu di bulan Juni terdapat pengeluaran. Lalu register penutup kas ini juga dilakukan secara setiap bulan. Laporan realisasi. Kita akan coba untuk laporan realisasi secara periodik dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Oktober. Contohnya, pilih bendahara, pilih kepala sekolah, lalu buat laporan. Terdapat tabel anggaran dan realisasi. Akan terlihat apabila anggaran tidak terserap dengan baik. Di sini ada selisih 7.500.000 dengan 1.500.000. Berarti ada dana yang belum terserap, sehingga totalnya akan berbeda. Lalu buku pajak. Lalu berita acara pemeriksaan kas. Lalu SPTJ, surat pertanggungjawaban. Selanjutnya adalah data pegawai. Data pegawai ini adalah data pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengurus dana BOS dan dana BOPD. Contohnya seperti operator, kepala sekolah, dan bendahara. Silakan diisi formulirnya. Contoh, NIP-nya disesuaikan. Bertugas sebagai apa, nomor SK-nya, lalu tanggal SK-nya. Silakan checklist beri akses sistem apabila pegawai tersebut adalah operator atau bendahara, sehingga dapat dibuatkan akunnya. Lalu simpan. Ini juga dapat dihapus. Sekian demo aplikasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.